adik-adik, kita kembali lagi di sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita semuanya. Meskipun saat ini kita hanya dapat bertemu melalui ibadah online sekolah minggu, kita harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti akan membantu kita untuk melewati wabah COVID-19 ini. Dan kita juga harus mendoakan tenaga medis, pemerintah, dan petugas keamanan yang sampai saat ini masih berjuang untuk menanggulangi wabah COVID-19. Dan jangan lupa protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 9 ayat 1 dan 3. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita mau selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali berkat. Kita masih punya tempat tinggal, kita masih punya mama papa, kita masih punya makanan yang cukup, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita harus ingat untuk selalu mengucap syukur. Yuk kita puji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 160 ayat 1 dan 3. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengarkan firman Tuhan? Kita mau siapkan telinga kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Enci dalam hati ya.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau kami masih dapat beribadah melalui ibadah online sekolah minggu. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Engkau juga kiranya yang memberkati Engku Ben yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engku Ben boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, siapa yang akan bercerita untuk minggu ini? Siapa? Engku Ben. Yuk sama-sama kita panggil Engku Ben. 1, 2, 3. Engku Ben. Halo adik-adik, Shalom. Jumpa lagi di Sekolah Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Suka cita. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Suka cita. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari sama-sama mengucapkannya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Kitab Amsal. Adik-adik tahu siapa yang menulis Kitab Amsal? Dia adalah seorang raja yang bijaksana. Banyak ya raja. Lalu yang kedua, dia juga menulis kitab lainnya seperti Khotbah dan Kidung Agung. Sudah tahu siapa? Lalu yang ketiga, dia adalah anak dari Raja Daud dan Batsheba. Wah, sudah tahu ya siapa ya? Dia adalah Raja Salomo. Mari kita membaca Alkitab. Bahannya diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Mari kita membacanya bersama-sama dari ayat 32 ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari bahan bacaan kita hari ini, Tuhan ingin kita mendengarkannya. Tuhan ingin kita apa? Mendengarkannya. Sekali lagi, mendengarkannya. Mendengarkan itu melalui telinga. Coba dipegang telinganya. Ada berapa? Ada 1 dan 2. Ada 2 telinga ya adik-adik ya. Mendengarkan dalam kitab bahasa Ibrani menggunakan
Shema. Shema. Shema artinya mendengarkan. Tapi tidak hanya mendengar melalui telinga, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Shema artinya mendengar melalui telinga dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kisah seorang tokoh Alkitab yang awalnya dia tidak mendengarkan, tetapi ketika dia mendengarkan, hal yang baik terjadi setelahnya. Yuk kita sama-sama menonton videonya. Ada seorang pria bernama Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang hidup di Israel. Suatu hari, Tuhan menampakkan diri di depan Yunus dan berkata, "Yunus, aku ingin engkau pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan mereka. Katakan kepada mereka, aku akan memusnahkan kota itu kalau orang-orang di dalamnya tidak bertobat." Yunus tidak senang dengan perintah Tuhan. Niniwe itu kota yang berisi orang-orang jahat dan Yunus tidak menyukainya. Yunus takut pergi ke sana. Jadi daripada pergi ke Niniwe, Yunus pergi jauh dari Niniwe. Dia berharap Tuhan mengirim orang lain saja untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe. Yunus pergi ke sebuah kapal yang akan menghantarkannya jauh dari Niniwe. Dia sangat kelelahan, jadi Yunus pergi ke bagian paling bawah kapal untuk tidur. Tuhan sangat marah dengan Yunus karena tidak mendengarkannya. Tuhan tahu di mana Yunus, maka Tuhan membuat badai di lautan di tempat kapal Yunus. Kapal itu hampir tenggelam, maka para pelaut melemparkan barang-barang supaya tidak tenggelam. Tetapi badai menjadi semakin buruk. Para pelaut berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Yunus sadar bahwa badai ini terjadi karena Yunus tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan tidak akan berhenti sampai Yunus mau mendengarkan Tuhan. Jadi Yunus meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut. Yunus tahu bahwa Tuhan besertanya akan melindunginya. Ketika Yunus sudah dilempar dari kapal, tiba-tiba badai berhenti, laut menjadi tenang. Para pelaut sangat heran. Yunus tenggelam semakin dalam dan semakin dalam. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuknya. Tuhan tidak ingin Yunus mati tenggelam. Tuhan hanya ingin Yunus mendengarkannya. Tuhan mengirimkan seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus sangat takut. Yunus berdoa supaya Tuhan mengampuninya. Akhirnya setelah 3 hari di dalam perut ikan yang bau dan busuk, Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Yunus akhirnya pergi ke kota Niniwe untuk memperingatkan mereka. Dan orang-orang di Niniwe mendengarkan Yunus, maka mereka bertobat. Akhirnya Tuhan tidak memusnahkan kota Niniwe. Kota Niniwe selamat. Wah, luar biasa ya kisah Nabi Yunus. Adik-adik yang kelas besar pasti sudah pernah mendengarkan kisah Nabi Yunus. Dari kisah Nabi Yunus kita bisa belajar bahwa mendengar firman Tuhan itu juga berarti melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika Nabi Yunus tidak mendengarkan Tuhan?
dia ditelan oleh seekor ikan besar. Wah, menakutkan ya adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Yunus mendengarkan Tuhan? Kota Niniwe menjadi bertobat. Kota Niniwe bertobat, tidak jahat lagi. Wah, puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus mendengarkan perintah Tuhan. Kita dapat menemukan perintah Tuhan di dalam Alkitab. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab melalui pembacaan. Kita bisa meminta mama dan papa untuk membacakan firman Tuhan dalam Alkitab. Adik-adik juga mendengarkannya setiap hari Minggu di kelas sekolah minggu, seperti yang akan dilakukan saat ini melalui ibadah online. Nah, yang perlu diingat ketika kita mendengarkan, yang dipakai telinga atau mulut. Yang dipakai telinga ya adik-adik ya. Ketika mendengarkan, kedua telinga kita pakai tanpa menggunakan mulut. Kalau yang digunakan mulut itu namanya berbicara, bukan mendengarkan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mendengarkan perintah dari mama dan papa. Apa akibatnya ya kalau kita tidak mendengarkan perintah mama dan papa kita? Ada contoh video seorang anak yang tidak mendengarkan. Mari kita sama-sama menontonnya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Dari video tadi, kita tahu kenapa Lala sakit. Iya, Lala sakit karena kebanyakan makan es krim. Boleh nggak sih makan es krim? Boleh, tapi tidak berlebihan. Tadi Papa Lala sudah mengingatkan Lala. Lala, jangan makan es krim kebanyakan ya. Nanti kamu sakit radang lagi. Tapi ketika papanya sudah pergi, Lala diam-diam makan es krim lagi. Padahal sudah pernah sakit sebelumnya. Nah, adik-adik, itulah contohnya ketika kita tidak mendengarkan apa kata orang tua kita. Lala mungkin sudah bilang, iya Pak, tetapi
Lala hanya mendengar, Lala tidak melakukannya. Ketika papanya pergi, Lala makan es krim diam-diam. Itulah akibatnya Lala sakit pandangan. Jadi adik-adik, semua nasihat mama dan papa itu adalah untuk kebaikan adik-adik. Seperti mama dan papanya Lala, semua yang dilakukan itu untuk kebaikan Lala, supaya Lala tidak sakit. Begitu juga dengan perintah mama dan papa untuk menjaga adik-adik di kondisi yang masih wabah corona ya adik-adik ya. Kalau disuruh pakai masker, benar-benar pakai masker ya, supaya virus tidak masuk, tidak nempel di mulut kita. Kalau kita disuruh cuci tangan, maka kita harus segera mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan, virus dan bakteri tidak nempel lagi di tangan kita. Nah, kalau sudah waktunya tidur, kita harus segera tidur ya adik, supaya tubuh kita juga beristirahat. Itu semua untuk kebaikan kita. Demikianlah cerita minggu ini ya adik-adik. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 8 ayat 32. Mari kita buka kembali Amsal 8 ayat 32. Yuk kita coba baca bersama-sama. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalannya. Sekali lagi ya, kita baca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalannya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, kami sungguh mengucap syukur karena kami sekali lagi boleh beribadah online. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mendengar tidak hanya melalui telinga, tetapi melakukannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi saat ini yang masih wabah. Kami berdoa untuk petugas kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita di dalam melayani orang-orang sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit, supaya mereka boleh beraktivitas seperti semula. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang kekurangan ya Tuhan karena kondisi ini, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan sukacita di hati mereka juga. Ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, kata dan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti Engkau ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Sampai minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.